Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, ya salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali bertemu di dalam persekutuan ibadah kita di bulan yang ke-10. Saya percaya bahwa sampai hari ini Bapak Ibu semua tetap menikmati segala berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Sebab kita tahu kita punya Tuhan yang tetap akan terus memperhatikan, melengkapi, mencukupi, menguatkan setiap kehidupan kita yang tetap terus berpaut, tetap terus dekat, tetap terus melekat dan meneguhkan iman kita kepadanya. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu, saya akan bawa tema Tuhan memenuhi segala kebutuhanmu. Tuhan memenuhi segala kebutuhanmu. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat peristiwa di mana Tuhan Yesus setelah masa kebangkitan, setelah hari kebangkitan, dia menemui murid-murid yang kembali kepada kehidupan lama mereka, dan kemudian murid-murid tersebut berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka, tetapi usaha yang mereka lakukan tidak membuahkan apa-apa. Sampai Tuhan Yesus berjumpa dengan mereka, menyampaikan firman atau perkataan, mereka mendengar dan melakukan, barulah mereka mendapatkan mujizat yang luar biasa untuk kebutuhan mereka. Dan kisah itu nanti kita akan belajar bahwa Tuhan sanggup dan tetap sanggup memenuhi kebutuhan kita sebagai umat-umatnya. Mari kita baca Injil Yohanes pasal 21. Kita akan lihat ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-6. Injil Yohanes pasal 21 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Tuhan dikatakan demikian. Ketika kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyak ikan. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Pagi ini kita akan lihat sebuah kebenaran yang sangat penting bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Atau lebih luas, ya, kita sebagai manusia. Semua manusia tidak ada satupun yang tidak memiliki kebutuhan. Kita sudah belajar ya, di sekolah ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder. Lebih dalam lagi kita akan lihat kebutuhan itu memang betul-betul kita butuhkan ataukah
Kebutuhan itu merupakan keinginan kita. Kebutuhan yang kita pikir sebuah hal yang urgent, yang penting, tetapi sebenarnya hanya untuk menaikkan mungkin gengsi kita, mungkin menaikkan rasa percaya diri kita, atau mungkin menaikkan ego kita. Dan kebutuhan itu tidak bisa lepas selama kita masih bernafas dalam dunia ini, kita masih memerlukan segala sesuatu untuk menopang kehidupan kita. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita membutuhkan segala pemenuhan kebutuhan secara jasmani. Kebutuhan primer utamanya, sandang, pangan, dan papan. Nah, dalam Injil Yohanes 21 ini, murid-murid mengalami peristiwa yang luar biasa setelah Yesus bangkit. Pada waktu mereka masih bersama-sama dengan Yesus sebelum Yesus disalibkan, mereka menikmati kehidupan mereka dan sekalipun mungkin tidak secara tertulis dipisahkan bagaimana mereka memenuhi kebutuhan mereka untuk makan dan sebagainya. Tapi saya percaya mereka tidak kekurangan makan. Karena dengan 5 roti, 2 ikan saja, 5.000 orang makan kenyang, sisa 12 bakul. 7 roti untuk 4.000 orang, masih sisa juga 7 bakul. Banyak sekali. Mereka menikmati keadaan yang terpelihara ketika masih ada Yesus sebelum disalibkan. Namun ketika sesudah Yesus disalibkan, mereka mulai harus memenuhi kebutuhan mereka sendiri sampai pada satu titik. Mereka sangat membutuhkan makanan dan mungkin juga membutuhkan hal yang lainnya. Sehingga memancing kembali Simon Petrus untuk mengajak atau berkata kepada rekan-rekannya untuk pergi menangkap ikan. Kita ingat bahwa Simon Petrus pekerjaannya adalah seorang nelayan. Dia dipanggil Yesus untuk menjadi penjala manusia. Maka setelah Yesus mati di atas kayu salib, bangkit, dan tidak selalu ada bersama dengan mereka, Simon ingin kembali pergi menangkap ikan. Maka dia ungkapkan kepada teman-temannya, aku pergi menangkap ikan. Dan teman-temannya mendengar setuju, dan mereka bersama-sama berangkat menangkap ikan. Berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam hal kebutuhan jasmani mereka, kebutuhan makan mereka. Dan mungkin juga kalau dapat ikan banyak kan ya bisa dijual untuk keperluan yang lainnya. Namun dari apa yang kita baca saat ini, kita dapat gambaran bagaimana mereka sudah bersusah payah, berjerih lelah, tetapi tidak ada hasil yang didapatkan. Mereka berangkat, lihat yang ketiga dikatakan, bagian terakhir. Naik perahu, lalu malam itu mereka menebarkan jala di danau itu. Sepanjang malam mereka tidak menangkap apa-apa. Usaha mereka menjadi sia-sia. Saya pikir mereka tidak lupa bagaimana cara mereka menebarkan jala. Karena mereka sudah
biasa mengerjakan pekerjaan tersebut. Bisa dikatakan ahli dalam bidang tersebut. Tetapi semalam mereka lakukan pekerjaan itu, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Baru hari mulai siang ketika Yesus mau menampakkan diri kepada mereka, Yesus bertanya kepada mereka, anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Adakah kamu mempunyai makanan? Kompak jawab mereka, tidak ada. Ya karena memang mereka nggak ada. Semalam mereka berjuang, semalam mereka bekerja keras, semalam mereka tebarkan jala sana sini. Mungkin pindah spot sana, pindah spot sini. Kalau dulu belum ada ini ya, radar ikan. Ya. Sekarang kan sudah zaman canggih. Ya kalau saya lihat tayangan musim menangkap ikan tuna, kapal-kapal boot itu sudah dilengkapi dengan radar pendeteksi ikan. Di mana ada ikan di sekitar kapal tersebut maka akan bunyi. Nah, tinggal dicari di mana posisinya. Nah, zaman dulu tentu tidak ada dan mereka hanya mengandalkan pengalaman mereka. Di sini mungkin biasanya di sini ada, tidak ada. Biasanya di sini ada, tidak ada. Pindah lagi sana, biasanya ada, tidak ada. Semalam mereka berusaha, semalam mereka bekerja, semalam mereka melakukan aktivitas dengan kekuatan mereka, yang didapat adalah nol besar. Tidak ada yang mereka tangkap. Maka Yesus bertanya, apakah ada lauk pauk padamu? Tidak ada, mereka kompak. Yesus kasih kata pada mereka, tebar jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Sudah lelah, sudah capek, sudah buntu, saran yang masuk dilakukan. Dan ketika mereka tebarkan jala itu, jala yang mereka tebarkan tidak dapat ditarik lagi karena banyaknya ikan. Ada kurang lebih 153 ikan yang ditangkap oleh mereka. Banyak, cukup banyak, cukup bisa digunakan untuk kebutuhan mereka. Semalam mereka lakukan aktivitas, usaha mereka, kehendak mereka, kemauan mereka. Berdasarkan pengalaman mereka, apa yang mereka biasa lakukan tidak menghasilkan apa-apa. Namun ketika Yesus hadir, Yesus sampaikan sebuah firman, perkataan, mereka dengar dan mereka lakukan. Hasilnya sangat luar biasa. Apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa itu? Di tengah-tengah keadaan kita sebagai manusia yang tiap hari memerlukan, membutuhkan kebutuhan-kebutuhan primer sekunder kehidupan kita. Kita yang terus berusaha, kita yang terus bekerja, kita terus memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan kita. Kita lakukan aktivitas berdasarkan pengalaman kita, berdasarkan keahlian kita, berdasarkan apa yang bisa kita kerjakan. Namun bisa saja apa yang kita kerjakan itu tidak mencukupi, bahkan mungkin tidak menghasilkan apa-apa, bahkan mungkin tidak bisa membuat kita memenuhi kebutuhan kita dengan sempurna. Dan ketika kita ditanya gimana, ya,
ini sekarang lagi memang berat. Ya harus diakui memang keadaan dunia sekarang ini sedang dalam kondisi yang berat. Tidak mudah. Ada ibu-ibu yang mencuri telur di minimart karena beberapa hari sudah tidak makan. Ada yang terpaksa melakukan kejahatan. Maaf, perkataan ini mungkin tidak pas. Terpaksa kok melakukan kejahatan. Hanya untuk memenuhi kebutuhan perut makan. Ini yang sedang terjadi pada kehidupan manusia hari-hari ini. Tetapi pada waktu Yesus hadir, selalu ada solusi, selalu ada jalan, dan selalu ada mujizat yang luar biasa. Ketika hari sudah mulai siang, pada waktu nelayan-nelayan sudah mulai pada minggir, sudah mulai pada menepi, mereka mungkin dengan tidak bersemangat lagi kembali ke tepi danau. Mungkin mereka sudah pada waktu berangkat, wah kita akan dapatkan ini. Sudah pamit dengan keluarganya mungkin. Begitu balik pulang, gimana? Gak dapat apa-apa. Keputusasaan terjadi. Kekecewaan terjadi. Kesedihan terjadi. Yang menantikan di rumah keluarganya, gak dapat apa-apa. Sedih dan sebagainya. Dan itu yang terjadi pula pada kehidupan murid-murid Tuhan. Petrus berkata, aku pergi menangkap ikan. Tentu dengan keyakinan dia akan dapatkan ikan. Yang lain, oke, aku ikut. Berangkat. Mereka bekerja sama. Tentu akan menghasilkan dalam bayangan pikiran mereka. Namun apa boleh dikata? Apa yang dikerjakan tidak menghasilkan apa-apa. Apa yang dilakukan tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Namun ketika Yesus hadir, Yesus melihat dengan sebuah pertanyaan dan dengan jawaban yang jujur mereka katakan, apa yang ada pada mereka dan benar-benar tidak ada. Kamu punya lauk pauk? Tidak ada Tuhan. Yesus bilang, tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Kamu akan memperoleh. Dari apa yang dicatat dalam Injil Yohanes ini, ada sikap yang luar biasa yang ditunjukkan oleh murid-murid pada waktu Yesus menyampaikan sebuah pertanyaan, mereka menjawab dengan penuh kejujuran. Mereka tidak pura-pura, oh ada Tuhan. Oh kita kan nelayan sudah biasa ini, pasti dapat. Ada. Mereka tetap jawab tidak ada. Ya, karena memang gak ada. Dan yang luar biasa lagi ketika mereka mendengarkan perkataan Yesus, tebarkan jalanmu ke sebelah kanan, tebarlah jalanmu ke sebelah kanan, kamu akan memperoleh. Mereka gak lagi membantah seperti pada waktu pertama kali Yesus panggil murid-murid. Tebar jalanmu, sudah semalam kami bekerja, kalau gak dapat apa-apa. Mereka gak bantah lagi. Jika kita telisik dari awal memang kehidupan mereka sudah banyak berubah. Mereka sudah banyak mendengar, mereka sudah banyak menyaksikan,
Mereka sudah banyak pengalaman bersama dengan Yesus. Memang satu kali boleh dikatakan mereka sedang dalam kondisi yang terpuruk. Yesus yang mereka harapkan menjadi Mesias secara jasmani, membebaskan Israel secara jasmani, ternyata mati di atas kayu salib. Sekalipun mereka sudah saksikan kebangkitan Yesus, tapi mereka merasa seperti kehilangan karena mereka nggak lagi bisa tiap hari bersama dengan Yesus. Mereka lupa bahwa secara fisik Yesus tidak bersama-sama dengan mereka, tetapi Yesus tetap perhatikan mereka. Dan terbukti ketika mereka sudah semalaman bekerja, tidak mendapatkan apa-apa. Yesus muncul, bertanya, kasih perintah. Dan ketika mereka lakukan perintah itu, mereka dapatkan mujizat yang luar biasa. Mereka terbiasa mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Dan mereka menghasilkan hal yang luar biasa. 153 ekor banyaknya ikan yang mereka tangkap. Tentu pada waktu itu sudah sangat banyak sekali. Dengan peralatan yang sederhana, dengan jala yang tidak terlalu besar pasti. Beda dengan jala sekarang, kalau kapal sekarang itu kapal modern pakai jala yang besar dan bahkan sampai dilarang itu apa namanya tongkrang atau apa itu. Ya, tarik 2 kapal atau 1 kapal ditarik putar sampai yang kecil-kecil juga keangkat. Dulu jalannya jelas kecil. Jadi 153 ekor ini juga sudah termasuk banyak sekali. Mereka dapatkan. Dari peristiwa ini kita belajar bagaimana Yesus memperhatikan kehidupan murid-murid yang sedang dalam kebutuhan mereka untuk makanan. Yesus hadir menjawab kebutuhan mereka. Karena mereka butuh makan, Yesus berikan mereka makan. Melalui pekerjaan mereka yang biasa mereka lakukan. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita. Kebutuhan apa yang Tuhan cukupkan? Saya rasa yang paling mendasar dan paling penting yang Tuhan mau cukupkan dalam kehidupan kita. Pertama adalah kebutuhan rohani kita. Kebutuhan rohani kita dicukupkan oleh Tuhan dengan luar biasa. Kenapa tidak kebutuhan jasmani dulu ya? Kok kebutuhan rohani dulu? Karena kebutuhan rohani ini menjadi sebuah fondasi untuk terima kebutuhan, pemenuhan kebutuhan jasmani. Pemenuhan kebutuhan rohani menjadi fondasi sebelum terima pemenuhan kebutuhan jasmani. Kalau dibalik bisa jadi bahaya. Kalau dibalik bisa menjadi sangat berbahaya. Kita bisa lihat ada begitu banyak orang yang secara kebutuhan jasmani tidak berkekurangan. Tetapi kehidupannya, sekalipun tidak semua ya, ada beberapa yang seperti itu. Ya, syukur-syukur kalau
Kebutuhan jasmaninya tidak berkekurangan, kebutuhan rohaninya juga penuh luar biasa. Tetapi biasanya manusia ini, sifat naluri manusia, ketika kebutuhan jasmani sudah penuh, kebutuhan rohani dianggap tidak perlu lagi. Itu sebabnya Tuhan mau penuhkan kebutuhan rohani kita terlebih dahulu. Artinya apa? Pada waktu Yesus bertanya kepada murid-murid dan dia sampaikan sebuah perintah kepada murid-murid. Kalau murid-murid tidak memiliki kepekaan, kecakapan dalam terima perintah dari Yesus, maka yang terjadi seperti pada awal. Masih ada sedikit pemberontakan di awal ketika mereka belum menjadi murid Yesus. Sudah semalam-malaman kami melakukan pekerjaan ini, gak dapat. Tapi karena mereka sudah punya basic kebutuhan rohani yang saya rasa mumpuni. Sehingga ketika perintah Yesus datang, tebarkan jalamu sebelah kanan maka kamu akan dapat. Mereka lakukan dan mereka mendapatkan. Mereka dengar firman, mereka lakukan dan mereka dapatkan. Apa kebutuhan rohani kita? Kalau kebutuhan jasmani kita butuh makan roti jasmani, kita butuh segala sesuatu yang kita pakai sehari-hari dan sebagainya. Kebutuhan rohani kita juga adalah roti, tetapi bukan roti jasmani. Kebutuhan kita adalah roti hidup itu sendiri. Kebutuhan kita adalah roti yang memberikan kehidupan abadi. Yohanes pasal yang ke-6. Ayat yang ke-35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Yesus sendirilah roti hidup yang memenuhi kebutuhan rohani kita. Firman-Nya menjadi pemuas kerohanian kita. Firman-Nya memuaskan kita secara rohani. Firman-Nya yang kita dengar, firman-Nya yang kita lakukan, firman-Nya yang kita hasilkan buahnya di dalamnya, menjadi fondasi yang kuat ketika nanti kita terima pemenuhan kebutuhan secara jasmani. Kita tidak mudah untuk goyah, kita tidak mudah untuk menyombongkan diri, kita tidak mudah untuk tinggalkan Yesus. Kebutuhan rohani dipenuhkan oleh Tuhan. Dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, di kitab Filipi pasal yang ke-4.
ayat yang ke-7, Rasul Paulus katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Ini kebutuhan rohani. Kita nikmati damai sejahtera yang luar biasa. Belum urusan jasmani, belum, nanti. Saya katakan sekali lagi, ini menjadi fondasi penting sebelum kita terima pemenuhan kebutuhan jasmani. Pemenuhan kebutuhan rohani menjadi fondasi penting bagi umat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Sehingga ketika kita melihat segala sesuatu dalam dunia, kita tidak mudah terpancing rasa iri hati, rasa amarah melihat keberhasilan dunia, melihat keberhasilan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, melihat kesuksesan yang dialami oleh mereka. Dalam menghadapi kehidupan kita, tidak bersungut-sungut, tidak marah, tidak kecewa dengan Tuhan. Dalam pendengaran kita akan perintah Tuhan, kita peka, kita tahu Tuhan mau arahkan kemana kehidupan kita. Dan ini menjadi fondasi yang penting sebelum Tuhan memberkati kita secara jasmani. Ada banyak orang berpikir, Tuhan berkati dulu aku secara jasmani, nanti pasti aku akan lebih setia, lebih giat melayani Tuhan, lebih mudah bersyukur. Dalam kondisi apa manusia lebih banyak lari kepada Tuhan? Dalam kondisi diberkatikah atau dalam kondisi mengalami kekurangan? Kalau sudah diberkati biasanya lupa Bapak Ibu. Ya. Kalau sudah banyak diberkati biasanya lebih, wah. Sebelum diberkati, kalau berdoa, Tuhan saya minta berkat Tuhan. Misalkan untuk pekerjaan kita. Bapak Ibu banyak yang punya toko, doanya Tuhan berkati toko saya. Rame, laris, bisa bayar sales tepat waktu. Pembeli datang silih berganti, kebutuhan semua keluarga cukup. Toko dikasih rame. Toko dikasih tambah besar. Tuhan tanya, sudah cukup? Kurang Tuhan. Kurang rame. Tolong Tuhan berkati lebih besar lagi. Ya masih setia datang gereja, masih setia berdoa, masih setia baca firman Tuhan. Begitu tambah besar lagi. Ibadahnya bolong-bolong, tidak lagi baca firman Tuhan, sibuk ngitung utang dan keuntungan. Karena apa? Fondasinya tidak. Maka Tuhan mau penuhi dulu kebutuhan rohani dan Tuhan proses sampai kuat. Sehingga nanti ketika kebutuhan jasmani itu dipenuhi, tidak kaget lagi. Tidak lupa diri. Tapi menyadari bahwa ini bukan hasil kerja keras kita, bukan hasil usaha kita yang demikian luar biasa. Kalau bukan Tuhan, ya tidak akan bisa. Mereka semalam-malaman sudah bekerja luar biasa, mereka tidak hasilkan apa-apa, nol besar.
Tetapi ketika mereka dengarkan perkataan Tuhan dan mereka lakukan, mereka nikmati mujizat yang luar biasa. Setelah kebutuhan rohani terpenuhi, fondasi itu terbentuk dengan baik, maka Tuhan akan mencukupkan kebutuhan jasmani. Ketika mereka sudah dengarkan firman Tuhan dan mereka lakukan firman itu, 153 ekor tertangkap dalam jala atau jaring mereka. Cukup untuk mereka makan. Bahkan mungkin kalau mereka bawa pulang untuk keluarga atau mereka jual untuk menghasilkan uang pada waktu itu. Untuk kebutuhan yang lainnya atau mungkin dibarter dan sebagainya. Mencukupi. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Dalam Matius pasal 6 ayat 33 bukan? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lainnya, apa yang lainnya itu yang dicari-cari oleh seluruh manusia dalam dunia ini. Yang dicari oleh bangsa-bangsa, sandang pangan papan, akan ditambahkan kepada. Fondasi yang kuat dari kerohanian mempengaruhi kapasitas kita dalam terima berkat Tuhan. Jadi ketika berkat Tuhan secara jasmani itu dicukupkan, kita enggak kemudian angkat kepala, oh jagoan ya caraku bisnis, hebat kan caraku berusaha, ideku luar biasa kan, siapa dulu manusia. Tidak, tapi kita tahu semua ini adalah cara Tuhan yang luar biasa buat kehidupan. Satu kali saya sharing dengan seseorang. Dia bercerita, dia harus menanggung 2 anaknya yang berkuliah. Satu sudah semester 4, satu masuk. Biaya cukup besar. Sementara kondisi ekonomi keluarga, dia katakan, secara kalkulasi tidak akan mencukupi untuk 2 anak ini bersama-sama kuliah. Sehingga dia bilang, saya bilang sama anak-anak, Tuhan akan cukupkan kalau kamu, kita, keluarga katanya, tetap dengar Tuhan, lakukan firman Tuhan, dan punya iman yang kuat kepada Tuhan. Kalaupun nanti harus berhenti tengah jalan, ya apa mau dikata? Berdoa. Biarkan Tuhan lakukan bagian Tuhan. Nanti Papa lakukan bagian Papa. Dia bekerja seperti biasa. Dan dia berkata, saya tidak tahu bagaimana Tuhan mau berkarya dalam keluarga ini. Dengan 2 anak yang berkuliah bersama. Dan jurusan yang diambil butuh biaya yang besar. Tapi Tuhan pelihara sampai 2-duanya selesai. Beres. Keluarga tidak berkekurangan. Anak-anak tetap setia, ikut pelayanan, dia juga tetap setia. Perasaan pekerjaannya juga begitu-begitu saja.
Tidak ada penambahan yang signifikan. Tapi Tuhan bereskan semua. Dan dia ambil sebuah kesimpulan yang ketika dia bercerita juga menguatkan saya. Hidup kita tidak pernah lepas dari pemandangan. Kamu berupaya sedemikian rupa, tapi kalau Tuhan tidak mau, tidak bisa. Tapi ketika Tuhan hadir dan Tuhan mau, dia akan lakukan dengan cara yang tidak pernah terjadi. Saya percaya juga Tuhan yang sama yang kita sembah, dia juga akan sanggup lakukan. Dia akan penuhi setiap kebutuhan kita dengan satu kondisi tadi. Fondasi kita kuat. Kerohanian kita dicukupi penuh. Kebutuhan kita dicukupi dengan luar biasa. Bagian kita dengarkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Dan lakukan bagian kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang bekerja, kita bekerja dengan jujur, kita bekerja dengan baik, kita bekerja dengan kesungguhan hati. Maka bagian Tuhan yang di luar kendali kita, itu yang akan Tuhan kerjakan. Ketika murid-murid ini lakukan bagian mereka dengan kehendak mereka, dengan cara pikir mereka, dengan kemauan mereka dan kemauan mereka. Mereka enggak silakan apa-apa. Dan pada waktu mereka lakukan dengan cara Tuhan, tebar ke sebelah kanan. Mereka tangkap ikan begitu banyak. Maka saya percaya juga Tuhan yang sama yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Mungkin datang pada kita, dia sampaikan satu perintah, apa yang harus kita lakukan untuk kehidupan kita. Ikuti saja, lakukan saja. Maka kita akan dapatkan hasil yang luar biasa. Sebab perjanjiannya tidak akan pernah berubah. Dia tetap akan penuhi segala kebutuhan kita. Diawali dari kebutuhan rohani, kemudian kebutuhan jasmani. Kebutuhan rohani kita menjadi dasar fondasi yang kuat sebelum kita terima kebutuhan jasmani. Supaya ketika kebutuhan jasmani itu terpenuhi satu persatu, kita tidak jadi sombong. Kita tidak jadi lupa diri. Kita tidak jadi merasa paling hebat. Kita tidak menjadi orang yang merasa paling luar biasa. Tetapi kita menyadari apa yang kita terima dalam pemenuhan kebutuhan jasmani itu. Semua adalah berkat Tuhan. Dari Yohanes 21 tadi, kita bisa belajar. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Sekalipun kita tidak tampak secara kasat mata, tidak tampak secara jasmania Yesus Kristus di depan kita. Tapi dengan iman kita, kita tahu Yesus selalu perhatikan kita. Dengan iman kita tahu Allah selalu ada beserta dengan kita. Dengan iman kita percaya
Dia akan penuhi segala kebutuhan. Saat kita dengarkan apa yang Tuhan mau, saat kita lakukan apa yang Tuhan mau, disitulah kita akan nikmati mujizat Tuhan yang luar biasa. Nah, kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, kita bersyukur kepada Tuhan. Apapun situasi dan kondisi kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab kita punya damai sejahtera yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kita dari Tuhan. Dan kita bisa menikmati hidup ini dengan tidak pusing seperti dunia, pusing 7 keliling. Dunia boleh pusing dengan keadaannya. Anak-anak Tuhan tidak akan pernah pusing dengan keadaan. Karena Tuhan yang memberikan jaminan, memenuhi segala kebutuhan kita. Tuhan memberkati kita semua. Pagi hari ini, besok dan seterusnya.